Hai, balik lagi sama gue Dika, dan kali ini gue bakal nyeritain film Acid. Mengisahkan tentang terjadinya sebuah bencana aneh yang melanda seluruh dunia, yang mana bencana tersebut akan sangat mengancam berbagai makhluk di bumi. Mereka sangat menghindari hujan kala itu. Nah, gimana kisahnya? Langsung aja gue ceritain guys. Di awal film, kita diperlihatkan dengan demo dari para pekerja pabrik yang meminta perusahaan mereka untuk bertanggung jawab atas insiden kecelakaan kerja yang menimpa rekan mereka yaitu Karin. Kerusuhan semakin bertambah, mereka bentrok dengan polisi yang menjaga demo itu. Bahkan seorang pendemo bernama Michael mengejar salah satu polisi sampai hampir mati. Karena insiden pemukulan brutal tersebut dan videonya tersebar luas, Michael pun akhirnya dipenjara. Singkat cerita, Michael pun bebas bersyarat. Kemudian dia pun datang menjenguk Karin, yang ternyata mereka bukan hanya rekan kerja. Faktanya Karin adalah selingkuhan Michael. Michael juga sudah cerai dengan istrinya yaitu Alice, dan mereka memiliki seorang anak bernama Selma. Selang beberapa hari kemudian Karin pun akan menjalani operasi. Sementara itu di sekolahan asramanya, Selma yang sedang ekskul berkuda, melihat teman kelasnya nonton video viral Michael yang memukuli polisi. Karena sang ayah terus diejek, Selma yang tak terima langsung membanting HP temannya dan juga mencekoki tai kuda ke mulut temannya. Si tu parles encore une fois de mon père, je te défonce. Dis que je voulais pas le voir sorti, ok? Taisez-vous! Je fais comment, moi? Akibat perbuatan Selma, Alice pun dipanggil pihak sekolah. Saat dalam perjalanan dia mendengar berita di radio tentang perubahan iklim yang semakin ekstrim. Sesampainya Alice di sekolah, kepala sekolah pun mengatakan jika banyak orang tua yang mengeluh dengan sikap Selma. Karena dia terlalu temperamen sejak insiden yang menimpa ayahnya, Alice pun hanya bisa meminta maaf dan berjanji kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Setelah mereka berdua pulang, Alice meminta putrinya untuk menjaga sikap. Namun Selma tidak terlalu mempedulikannya. Selma yang memang lebih dekat dengan ayahnya, malam itu pun dia menginap di rumah Michael. Saat sedang bersantai nonton TV, muncul sebuah berita bahwa di banyak negara, pH air hujan menurun drastis hingga 1000 kali lebih asam dari air hujan normal. Banyak hewan yang mati akibat kejadian itu, karena keasaman air hujan bersifat korosif. Diperkirakan jika fenomena ini terus terjadi, dalam 10 tahun ke depan ratusan juta manusia akan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bahkan di tahun 2030 akan ada lebih dari 1,5 miliar orang yang kesulitan mendapatkan air minum. Esok paginya Alice mengantar Selma ke sekolahan, dan Alice kemudian lanjut bekerja sebagai petugas panti jompo. Lalu di malam harinya karena Selma lupa menutup jendela kamar, air hujan pun masuk ke dalam, dan Alice langsung meletakkan kain lap untuk mengeringkannya. Setelah itu Alice voice note ke putrinya untuk menanyakan kabarnya di asrama, dan tanpa dia sadari kain lap yang tadi digunakan telah memudar, karena tingkat keasaman hujan yang semakin parah. Esok harinya saat di panti jompo, Alice melihat berita tentang banyaknya kerusakan yang terjadi di berbagai titik karena hujan asam yang terjadi semalam. Alice berencana menjemput Selma, namun ternyata hari itu Selma bersama teman-teman ekskulnya akan pergi jalan-jalan menggunakan kuda mereka masing-masing, dan HP-nya pun dikumpulkan agar bisa fokus. Sementara Michael yang bekerja di pabrik melihat keanehan di semen rooftop gedung. Lalu tak lama kemudian Alice pun menelpon Michael agar mereka segera menjemput Selma, karena dia memiliki firasat yang sangat buruk. Di area hutan, Selma sudah melihat gumpalan awan hitam yang mendekat, dan kudanya pun tidak mau jalan karena merasa gelisah. Melihat itu, gurunya mengikat kuda tersebut, dan meminta Selma menunggu sebentar di sana, karena dia harus mengawasi murid-murid lain sampai ke tujuan. Sedangkan Michael dan Alice OTW ke asrama Selma dengan meminjam mobil pabrik. Namun setelah mengetahui Selma sedang jalan-jalan naik kuda, mereka pun segera pergi ke area hutan, tempat Selma dan teman-temannya berada yang lokasinya cukup jauh. Hingga akhirnya ketika akan sampai ke area hutan, polisi memblokade jalan agar tidak ada warga yang melintas, karena cuaca di wilayah tersebut sangatlah berbahaya. Mereka berdua pun melewati padang rumput agar cepat sampai. Apalagi Alice juga melihat gumpalan awan yang sangat aneh semakin mendekati hutan. Di dalam hutan, hujan asam pun mulai turun, dan Selma pun semakin ketakutan, karena kuda teman-temannya berlarian dalam kondisi kulit yang melepuh. Entah bagaimana nasib teman-temannya. Sementara Michael dan Alice berpisah. Alice menggunakan mobil melewati jalan, sedangkan Michael langsung berlari menuju ke kandang kuda untuk mencari Selma. Tak lama kemudian Selma pun datang.
dan segera berlindung bersama ayahnya di dalam kandang tepat sebelum hujan asam turun. Atap kandang kuda pun mulai berlubang karena derasnya hujan asam yang sangat korosif. Dan untungnya Alice sudah sampai di sana. Lalu mereka berdua pun segera masuk ke mobil dengan penutup kain seadanya. Di sepanjang jalan terlihat kepanikan yang terjadi. Kulit orang-orang melepuh dan berteriak kesakitan. Michael pun terpaksa menendang seorang pria yang berusaha masuk, karena dia tidak mau keluarganya terkena cairan asam dari tubuhnya. Hingga akhirnya Alice mencari jalan keluar lain, dan berlindung di parkiran supermarket. Bersama pengungsi lainnya, Alice pun mengambil baju-baju yang berserakan di sana. Sedangkan Michael mengecek kondisi mobil. Setelah itu kakak Alice yang bernama Brice pun menelpon, dan menyarankan agar Alice pergi ke arah timur, tepatnya ke sebuah kilang minyak milik kenalannya. Dan Brice juga akan menuju ke tempat itu, karena menurut info arah timur curah hujannya lebih sedikit. Meskipun Alice dan keluarganya harus menempuh jarak cukup jauh menuju ke sana, yaitu sekitar 300-an kilometer, mereka tetap akan melakukannya. Setelah bersiap-siap, mereka pun akhirnya berangkat. Namun hujan asam masih turun, dan kondisi mobil sudah tidak memungkinkan karena mulai berasap. Dengan terpaksa saat hujan sudah reda, mereka pun meninggalkan mobil begitu saja, dan berlindung ke sebuah bangunan kosong. Michael pun sempat video call dengan Karin untuk saling bertanya kabar. Namun tiba-tiba sambungan terputus karena sinyal tidak ada. Setelah itu mereka mencari makanan yang bisa ditemukan, dan Michael juga mengecek air keran apakah sudah terkontaminasi asam, dengan cara memberikannya ke kucing liar untuk diminum. Namun Selma yang tidak tega pun langsung membawa kucing tersebut, meskipun kucing itu sudah sempat menjilati air keran. Di sana mereka hanya menemukan siu dan sisa-sisa bekas kue pesta. Lalu Michael juga memasangkan aluminium foil ke kaki Selma, agar putrinya bisa lebih aman. Malam itu Alice mengatakan bahwa kakaknya pasti akan menjemput mereka, dan membawa mereka ke tempat yang aman, karena Brice adalah satu-satunya harapan. Sempat terjadi perdebatan antara Michael dan Alice, karena Michael sudah berjuang menyelamatkan mantan istri dan putrinya, namun seperti tidak dihargai. Malam itu mereka semua tidur di bawah meja. Akan tetapi Selma yang kesulitan tidur akhirnya mencari si kucing untuk diajak bermain. Namun ternyata air keran sudah mengandung asam, dan kucing itu pun mati akibat organ-organnya yang sudah rusak. Esok harinya mereka bertiga lanjut berjalan ke arah timur, dan terlihat banyak sekali orang mengungsi ke arah yang sama, sampai akhirnya mereka tiba di jembatan penyeberangan, yang sudah dekat dengan negara Belgia, dan dijaga ketat oleh polisi. Karena kondisi jembatan yang sudah lapuk, akan sangat berbahaya jika terlalu banyak orang yang menyeberang. Hanya segelintir orang saja yang boleh melintas dalam beberapa menit sekali. Mereka pun semakin berdesakan agar bisa segera menyeberang. Karena khawatir hujan akan segera turun, Alice terdorong kerumunan orang hingga ke depan, dan dia terpisah dari Michael dan juga Selma. Meski Alice berusaha menjelaskan jika keluarganya masih di belakang, namun polisi tetap memaksanya segera berjalan menyeberangi jembatan. Karena massa masih terus mendorong, polisi pun akhirnya menyemprotkan gas air mata. Sementara Alice yang menyeberang, sangat takut karena banyak lubang besar di tengah-tengah jembatan, dan tak lama kemudian ada pondasi jembatan yang runtuh. Orang-orang yang panik ingin kembali, membuat pagar jembatan sampai jebol, dan orang-orang berjatuhan ke sungai termasuk Alice. Lihat ibunya yang jatuh, Selma pun begitu panik, karena sungai sudah mengandung asam, dan dia segera pergi mencari ibunya. Sedangkan di sungai, hanya dalam hitungan detik kulit dan rambut Alice langsung mengelupas, hingga akhirnya sang ibu meninggal dunia. Orang-orang yang selamat pun diamankan ke markas militer, dan mereka langsung mengecas HP karena listrik di sana masih belum rusak. Michael pun menghubungi Karin untuk menanyakan kabarnya, dan memberitahu bahwa Alice telah meninggal. Karin juga mengabarkan bahwa pasien-pasien di sana akan dipindah ke rumah sakit di kota Antwerp, Belgia, yang dirasa lebih aman dari hujan asam. Setelah itu Michael mencoba menghubungi Brice, namun sayang HP Brice sudah tidak aktif. Maka dari itu Michael pun meminta ke pasukan militer agar dirinya dan Selma ikut konvoi mobil yang ke arah Belgia. Michael juga mengatakan ke Selma bahwa pamannya Brice tidak bisa dihubungi, entah apa yang terjadi dengannya, dan mereka akan pergi ke Belgia untuk menemui Karin. Di perjalanan Selma masih sangat bersedih atas kematian tragis ibunya. Sampai akhirnya truk-truk yang sudah sampai Belgia berhenti di sebuah hutan karena jalanan terblokir.
Dan dari sana semua orang harus berjalan kaki, sampai ke tempat perlindungan yang aman di Belgia sekitar 5 km lagi. Pasukan militer terus mengarahkan warga menggunakan asap merah agar mereka tidak tersesat. Namun tiba-tiba awan gelap pun muncul, dan hujan akan segera turun. Semua orang begitu panik berlarian, dan Selma yang kakinya kesakitan sempat terjatuh, hingga mereka kehilangan arah rombongan. Mau tak mau Michael mencari tempat persembunyian lain karena hujan sudah mulai turun, dan untungnya dia menemukan sebuah terowongan. Mereka terus berjalan tanpa arah di terowongan yang begitu gelapnya, dan Michael sempat terpeleset hingga kakinya berdarah. Tak lama kemudian hujan pun berhenti, dan akhirnya mereka berhasil keluar dari terowongan. Baterai HP Michael pun sudah habis, dan mereka terus menempuh perjalanan yang sangat jauh, hingga akhirnya mereka menemukan beberapa pemukiman warga. Pintu demi pintu pun diketok, berharap ada orang yang menjawab dan bisa memberi mereka makanan. Namun sayangnya tidak ada satupun yang merespon, dan Michael mengajak Selma pergi ke tempat yang lainnya. Akan tetapi tiba-tiba Michael jatuh pingsan, karena kelelahan dan juga luka yang dialami. Selma pun hanya bisa menangis dan berteriak. Dia meminta tolong ke seseorang yang sempat terlihat mengintip dari jendela rumah. Michael pun terbangun dari pingsannya di rumah seorang wanita bernama Deborah, bersama putranya bernama William. Deborah pun memberikan obat-obatan yang diperlukan, agar Michael bisa mengobati lukanya sendiri. Michael bertanya berapa jarak dari sana ke kota Antwerp, yang ternyata menurut Deborah masih sangat jauh, yaitu sekitar 100 km lagi. Di sisi lain, setelah Selma berbincang dengan William, dia menemukan sebuah alat medis di suatu ruangan, dan ternyata itu adalah mesin khusus untuk mengobati penyakit ginjal yang diderita oleh William. Michael pun menyarankan Deborah untuk memindahkan alat tersebut ke tempat yang lebih aman, karena di ruangan itu atap rumah sudah terlihat korosi akibat hujan asam, dan mungkin tidak akan bertahan lama lagi. Michael akhirnya membantu memindahkan alat itu ke ruangan basement yang kedap suara, dan Deborah sangat berterima kasih atas bantuannya. Malam itu Deborah dan William akan tidur di dalam basement, sedangkan Michael dan Selma diizinkan menginap di garasi. Namun Deborah tidak bisa memberi minum ataupun makanan, karena stok sangat terbatas untuk dirinya dan putranya. Mendengar itu Michael tidak mempermasalahkannya. Dia pun kemudian pergi ke rumah tetangga dengan menjebol pintunya, dan hanya mendapatkan sedikit makanan yang bisa dia dan Selma makan. Michael pun mendengarkan pesan suara dari Karin, bahwa dia sedang OTW ke rumah sakit di Antwerp, dan mungkin akan sampai esok pagi. Michael mencoba menelpon Karin namun HP-nya telah mati. Setelah itu mereka semua pun makan malam bersama. Sebelum Deborah tidur bersama anaknya, dia pun mengunci pintu basement, karena khawatir Michael akan berniat jahat mengambil stok-stok makanannya. Lalu saat mereka semua tertidur lelap, awan hitam pun muncul dan hujan asam turun begitu derasnya. Air keran di dalam rumah mulai bocor, alat pemanas sampai mengeluarkan gas, dan atap rumah mulai berlubang. Michael yang terbangun pun begitu terkejut melihat kondisi rumah yang sebentar lagi pasti akan hancur. Saat itu juga Michael dan Selma menggedor-gedor pintu basement. Namun karena kedap suara, Deborah dan anaknya tidak bisa mendengar apapun. Sampai akhirnya ketika mereka berusaha mendobrak, atap rumah mulai berjatuhan. Dan dengan terpaksa Michael langsung mengajak Selma kabur dengan mobil milik Deborah. Meski putrinya itu masih ngotot ingin menyelamatkan William dan juga ibunya. Mereka berdua pun terus berjalan mengikuti GPS ke arah kota Antwerp. Namun hutan tersebut begitu gelap dan juga berasap. Ditambah lagi karena itu adalah mobil listrik, sistem kelistrikannya pun mulai error akibat terkena air asam. Hingga akhirnya setelah menempuh jarak cukup jauh, hujan pun berhenti. Namun sialnya sinyal GPS hilang. Dan Michael langsung menghentikan mobilnya karena tidak tahu di mana mereka berada. Michael yang merasa tertekan dengan situasi tersebut, sempat emosi ke Selma yang terus bertanya-tanya kemana mereka akan pergi. Michael pun menenangkan diri keluar dari mobil. Sedangkan Selma yang kecewa dengan ayahnya karena tidak bisa menyelamatkan ibunya, juga meninggalkan Deborah dan William yang telah menolong mereka, akhirnya kabur dari sana. Michael pun baru sadar bahwa area tempat mobilnya berhenti adalah rerumputan dan tanah yang masih banyak terkena air hujan asam. Dia pun segera kembali ke mobil, tapi Selma sudah tidak ada di sana. Sementara Selma yang masih kabur dengan emosinya juga baru sadar bahwa dia terjebak di tengah-tengah tanah basah. Dia pun langsung naik ke atas traktor untuk mengamankan diri. Mendengar suara teriakan Selma, Michael pun langsung ngebut menuju sumber suaranya. Namun sayangnya ban mobil selip ke tanah. Tanpa memedulikan genangan-genangan air di sana, Michael terus berlari menyelamatkan putrinya yang hampir jatuh dari traktor.
Lalu dia pun menggendong Selma, hingga kakinya terendam ke dalam tanah dan begitu kesakitan. Akan tetapi Michael terus berjalan sampai ke arah mobil, demi menyelamatkan anaknya itu. Esok paginya Selma pun terbangun, dan melihat ayahnya sudah pingsan dalam kondisi kaki yang melepuh parah. Tak lama kemudian datanglah mobil-mobil militer, yang langsung membawa mereka berdua ke pusat medis di Antwerp, dan tempat itulah yang dituju oleh Karin. Di sana banyak pengungsi yang sedang dirawat. Namun ketika Selma menanyakan apakah ada orang bernama Brice dan Karin di tempat itu, sayangnya petugas tidak menemukan nama Brice, sedangkan Karin dinyatakan meninggal dalam perjalanan. Setelah itu Selma menjenguk ayahnya yang sedang menjalani perawatan khusus, dan terlihat kakinya sudah diamputasi. Michael yang begitu lemah mengatakan jika dia ingin Selma tetap bersamanya. Selma pun hanya bisa menangis dan merasa sangat bersalah. Karena seandainya malam itu Selma sedikit bersabar dan tidak kabur dari mobil, pastinya ayahnya tidak akan kehilangan kakinya. Kini umat manusia yang masih hidup hanya bisa berharap agar kondisi bumi bisa kembali normal seperti sejak kala. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Nah, apakah kemungkinan hujan asam bisa terjadi guys? Bahas di kolom komentar yuk. Sekian cerita kali ini guys. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Tunggu cerita seru selanjutnya. Gue pamit dulu. Dadah semuanya.